Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertemuan kedua pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai inverse matrix dan eliminasi Gauss. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan inverse matrix dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan dalam menyelesaikan masalah. Masih ingatkah kalian dalam operasi perkalian aljabar, jika suatu bilangan dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2, atau kita dapat menuliskannya sebagai A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A, di mana A merupakan elemen dari bilangan real. Maka angka 1 disebut sebagai unsur identitas dalam operasi perkalian. Selanjutnya, jika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan lain dan hasil kalinya adalah unsur identitas, seperti A dikali X sama dengan 1, maka kita dapat menyebut X adalah inverse atau kebalikan dari A, di mana A dan X adalah elemen bilangan real. Seperti halnya 2 dikali 2 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat min 1 dikali 2 sama dengan 1, maka 2 pangkat min 1 adalah inverse dari 2. Sehingga kita dapat menuliskannya sebagai A dikali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan 1, di mana A dan A pangkat min 1 adalah elemen bilangan real. Nah, apakah kalian sudah bisa mengingat kembali bagaimana konsep inverse dalam suatu operasi perkalian? Berbicara mengenai operasi perkalian dalam konsep inverse, Al-Quran juga secara tidak langsung berbicara mengenai operasi perkalian. Operasi perkalian dapat ditemukan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 160, yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Dalam ayat Al-Quran tersebut sebenarnya memuat operasi perkalian yang dapat dinyatakan sebagai pahala kebaikan sama dengan 10 kali amal kebaikan dan pahala kejelekan sama dengan 1 kali amal kejelekan. Dari ayat tersebut tentu kita dapat memahami betapa banyaknya pahala kebaikan yang akan kita peroleh jika kita terus-menerus berbuat kebaikan dan berusaha meninggalkan perbuatan jahat atau perbuatan yang dianggap jelek. Inverse matrix adalah matriks yang dibalik atau disebut juga sebagai matriks balik. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat min 1 di atas hurufnya. Misalkan kita memiliki matriks A, maka inverse dari matriks A disimbolkan sebagai A pangkat min 1. Inverse matrix hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu inverse untuk matriks berordo 2 kali 2 dan matriks berordo 3 kali 3. Jika A adalah matriks bujur sangkar dan jika terdapat matriks B yang ukurannya sama, sedemikian sehingga A dikali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka A disebut dapat dibalik dan B disebut sebagai inverse dari matriks A. Misalkan, matriks B berikut ini dapat dikatakan sebagai inverse dari matriks A karena
Matriks A dikali matriks B maupun matriks B dikali matriks A akan menghasilkan matriks identitas atau yang disimbolkan dengan I. Selanjutnya, jika matriks tersebut dapat dibalik atau memiliki inverse, maka transpos dari matriks tersebut juga memiliki inverse atau dapat dibalik. Sehingga akan diperoleh A transpos pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 transpos. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh soal berikut. Misalkan kita memiliki matriks A dengan transposnya, di mana kita akan memperoleh matriks yang sama untuk inverse dari A transpos dengan A inverse yang ditransposkan. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan materi untuk inverse matriks. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.